accountability. Di era New Public Management Movement pada saat ini, tentunya tidak lepas dari bahasan akuntabilitas. Secara harfiah, akuntabilitas berasal dari kata accountable. Jadi seseorang baru bisa dikatakan accountable kalau dia memiliki dua kapasitas sekaligus, yakni answerability dan responsibility. Esensinya dua konotasi yang mendasar tersebut. Yang pertama berkaitan dengan obligation, yakni kewajiban pejabat publik menginformasikan dan menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Yang kedua berkaitan dengan penegakan hukum, yakni kemampuan menerima dan memberi sanksi kepada pemegang jabatan publik bila mereka tidak amanat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Accountability as availability mempunyai dua dimensi, information and argumentative. Information berkaitan dengan memberikan informasi sedetail mungkin mengenai tindakan dan keputusan yang diambil, sedangkan argumentatif berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada publik dengan fakta yang dapat dipercaya. Lalu accountability as performance ini berhubungan dengan eventually punished, terkait dengan dapat tidaknya seluruh tindakan dan keputusan yang diambil dan dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Good governance sebagai sebuah konsep dan teori menyediakan sejumlah prinsip agar performance senantiasa berhimpit dengan accountability. Prinsip-prinsip itu antara lain: 1. Senantiasa fokus pada tujuan organisasi dan pada hasil yang dinanti-nanti oleh rakyat. 2. Melaksanakan tugas dan peran dengan efektif yang telah ditetapkan dengan jelas. 3. Mewujudkan nilai-nilai kebajikan bagi organisasi secara keseluruhan dan mewujudkan dalam perilaku. 4. Jelas dan transparan dalam mengambil keputusan disertai dengan manajemen risiko yang tepat. 5. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas terus-menerus agar lembaga pelaksana dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan efektif. Dan 6. Senantiasa melibatkan pemangku-pemangku kepentingan dan menjadikan akuntabilitas sebagai sesuatu yang nyata. Mahmudi mengemukakan 6 aspek akuntabilitas, yaitu yang pertama probity accountability, yang kedua legal accountability, yang ketiga managerial accountability, yang keempat program accountability, yang kelima policy accountability, dan yang keenam financial accountability. Dwi Pedi N. Jabra mengemukakan 8 jenis akuntabilitas, yakni akuntabilitas moral, administratif, politik, manajerial, pasar, hukum atau peradilan, hubungan dengan konstituen, akuntabilitas, dan profesional. Akuntabilitas politik pada ranah penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif. Kerja lembaga ini harus terjamin konformitasnya dengan fungsi dan tugas yang diemban serta harapan publik. Akuntabilitas administratif pada ranah birokrasi atau semua lembaga sektor publik yang ada di lingkup lembaga eksekutif dari pusat sampai ke daerah. Akuntabilitas juga mencakup administratif, sosial, dan politik. Rangkaian aspek ini mendeskripsikan tentang betapa luasnya. Semakin banyak aspek yang dicakup, semakin akuntabel tindakan dan keputusan yang diambil oleh administrator negara beserta hasil-hasil yang dicapai. Luasnya cakupan aspek akuntabilitas sektor publik mengisyaratkan bahwa harus serius dengan masalah ini, dan prinsip demi kepentingan rakyat harus menjadi pertaruhan yang mendasari semua tindakan dan keputusan yang diambil. Tidak cukup benar secara hukum, tetapi ia harus terkonfirmasi pula dengan baku akuntabilitas yang lain.